Pemirsa, aparat penegak hukum kembali mengungkap dugaan praktik penyelundupan komoditas pangan ilegal lintas negara di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim Polri bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan sejumlah instansi terkait melakukan pemusnahan belasan ton bawang impor ilegal yang diduga masuk melalui jalur tikus perbatasan Malaysia. Barang bukti tersebut diperkirakan memiliki nilai perputaran mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Berikut laporan lengkapnya. Upaya pemberantasan praktik perdagangan ilegal kembali diperlihatkan aparat penegak hukum di Kalimantan Barat. Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri bersama Kejaksaan Agung RI dan sejumlah instansi melakukan pemusnahan ribuan kilogram bawang impor ilegal di Pontianak. Komoditas tersebut diduga masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur tidak resmi atau jalur tikus di perbatasan Indonesia-Malaysia tanpa dokumen sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Kegiatan pemusnahan turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pejabat Ditipideksus Bareskrim Polri, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Bea Cukai, Barantin, Dinas Lingkungan Hidup, hingga unsur Polda Kalimantan Barat. Langkah ini disebut sebagai bentuk sinergi antar instansi dalam menindak praktik penyelundupan komoditas pangan ilegal lintas negara. Kasus ini terungkap setelah Satgas Gakumlunduk memperoleh informasi mengenai dugaan aktivitas peredaran bawang impor ilegal asal Malaysia yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat tanpa dokumen resmi. Petugas kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan di sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi tempat penyimpanan barang ilegal. Dari hasil operasi tersebut, aparat menemukan komoditas bawang impor ilegal di dua gudang penyimpanan berbeda. Barang-barang tersebut diduga tidak dilengkapi dokumen karantina, dokumen impor, maupun dokumen perdagangan resmi sebagaimana diwajibkan dalam aturan hukum di Indonesia. Dalam kegiatan pemusnahan itu, aparat memusnahkan berbagai jenis komoditas bawang impor ilegal. Di antaranya, bawang putih sebanyak 9.680 kg, bawang bombay sebanyak 7.340 kg, bawang merah sebanyak 2.193 kg, serta bawang beri sebanyak 1.719 kg. Seluruh barang bukti dimusnahkan karena dinilai berisiko apabila kembali beredar tanpa jaminan keamanan dan standar kesehatan yang jelas. Kasubditi Ditipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Dery Agung Wijaya menegaskan bahwa Polri akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik penyelundupan yang merusak tata niaga nasional. Tindak Pidana Ekonomi Khusus, lebih khusus Subdit Tindak Bareskrim Polri. Untuk pasal yang dipersangkakan, kami menerapkan pasal 86 junto pasal 33 ayat 1 dan atau pasal 88 junto pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dengan ancaman pidana 10 tahun atau denda 10 miliar. Kemudian kami juga melapis dengan beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang 13 2010 tentang hortikultura, Undang-Undang 101 Undang-Undang. Penindakan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga tata niaga yang sehat dan melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal. 2014 dan Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Komitmen Polri menegaskan bahwa Polri akan terus melakukan langkah-langkah tegas terhadap setiap bentuk penyelundupan yang merugikan negara, merusak tata niaga serta membahayakan masyarakat. Pendidikan ini juga menjadikan bukti bahwa aparat hukum tidak akan memberikan ruang bagi pelaku yang memanfaatkan jalur ilegal atau jalur tikus untuk memasukkan komoditas impor tanpa prosedur resmi. Dan aparat penegak hukum akan terus melakukan pengawasan, penyelidikan dan penegakan hukum secara profesional, proporsional terhadap seluruh jaringan yang terlibat, mulai dari pemasok, distributor hingga pihak yang memperjualbelikan barang ilegal tersebut. Demikian penyampaian dari Kasubditi Ditipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Dery Agung Wijaya menegaskan bahwa Polri akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik penyelundupan yang merusak tata niaga nasional. Penindakan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga tata niaga yang sehat dan melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal.
Pemirsa, kasus ini kembali menyoroti kerawanan jalur perbatasan Kalimantan Barat yang diduga kerap dimanfaatkan sebagai akses masuk barang ilegal dari luar negeri. Selain merugikan keuangan negara, praktik perdagangan ilegal juga dinilai dapat mengganggu stabilitas pasar, merusak persaingan usaha, serta membahayakan perlindungan konsumen. Hari ini merupakan barang tahanan atau tangkapan dari Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Kalimantan Barat. Mungkin saya sampaikan bahwa kalau tadi dari Bareskrim menyampaikan bahwa akan merugikan masyarakat, tentu bahwa di depan kita ini kalau kita lihat secara kasat mata tidak berbahaya bagi manusia, tetapi kita tidak di dalam pemeriksaan kita ada beberapa penyakit, apa itu serangga, virus, bakteri yang bisa merugikan pertanian Indonesia. Kalau kita melihat bahwa barang-barang yang melalui pintu-pintu yang tidak resmi ini tidak melalui pemeriksaan karantina. Berdasarkan hasil pendalaman awal, aktivitas ilegal tersebut diduga telah berlangsung sekitar 1 tahun dengan estimasi perputaran usaha mencapai 24,96 miliar rupiah per tahun. Polri memastikan akan terus memperketat pengawasan di wilayah perbatasan guna mencegah praktik penyelundupan serupa kembali terjadi. Sementara proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat masih terus berjalan. Terima kasih telah menyaksikan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Lintas Nasional iNews melaporkan. Sifatnya temporer pada saat ini saja, tapi itu bisa berkelanjutan berkesinambungan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelabuhan besar. Kenapa kita ingin melakukan mitigasi risiko terhadap hama dan penyakit yang terbawa oleh komoditas-komoditas seperti ini. Jadi kita tahu yang bisa masuk hanya di Belawan, kemudian di Tanjung Priok, kemudian Surabaya, Makassar, itu bisa masuk komoditas-komoditas ini. Namun ada beberapa memang yang kita saksikan pada saat ini yang masuknya lewat dari impornya ke Malaysia, mungkin dari Cina masuk Malaysia, kemudian Malaysia masuk ke Indonesia lewat pintu-pintu tidak resmi. Ya, tentu kalau kami masuknya lewat pintu resmi, misalnya masuk ke pelabuhan, tentu kan melalui pemeriksaan karantina. Ini yang membuat kita jadi was-was, yang membuat risiko-risiko yang bisa terbawa oleh komoditas-komoditas yang mungkin ke depan ya kita dengan perkembangan ilmu teknologi kita, pemeriksaan, mungkin ke depan kita akan melakukan review, tapi itu belum, peraturan kita masih kita tetapkan bahwa pintu pelabuhan-pelabuhan besar saja bisa masuk komoditas-komoditas seperti ini. Dan juga Badan Karantina Indonesia. Pada rekan-rekan media untuk dapat menyesuaikan tempatnya. Dan kami informasikan untuk barang sitaan dari Bareskrim Polri kurang lebih ini 20 ton, yaitu berupa bawang bombay, bawang putih, bawang merah, dan bawang ceri dengan nilai taksiran ekonomi sebesar Rp676.729.500 yang akan kita saksikan bersama-sama untuk pemusnahan di TPA Batu Layang, Pontianak. Dan seluruh barang sitaan ini akan kita lakukan pemusnahan secara keseluruhan. Tidak ada yang kami sisihkan untuk
Ya. Ya. Ini dari karantina. Ya, gantian. Ya. Ya. Oke. Ayo semprot bang, semprot. Pak, ini nanti. Ya.